Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan kajian kita, yaitu Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti ibu-ibu saking semangatnya nih. Iya, Ijah ya, saking semangat jadi ikut-ikutan. Oh, dengerin. Hadihi ay al-mustahdiratu fi zihni munabihatun alal isti'dadi li yaumil ma'ad ay alat ta'ahubi li ajli waqtir ruju'i ilallahi ta'ala. Hazihi ini maksudnya kitab yang kita kaji. Yang kitab kita kaji, hajihi yang kitab kaji ini ay as muhtadiratu fi zihni, maksudnya yang hadir di dalam hati. Yang hadir di dalam hati, munabbihatun alal isti'dadi li yaumil ma'ad, memberikan peringatan atas persiapan, untuk persiapan bagi nanti di hari akhir yaumil ma'ad. Jadi isi daripada kitab yang kita kaji ini adalah sebagai mau'izatun hasanah dan juga peringatan bagi kita semua dalam rangka kita mempersiapkan diri nanti pada hari kiamat. Ay alat ta'ahubi li ajli waqtir ruju'i ilallahi ta'ala, maksudnya bersedia, kita ini bersiap sedia li ajli waqti ruju'i, karena arah-arahan waktu nanti kembali kepada Allah. Kita ini kan pasti akan kembali kepada Allah. Kapan waktunya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya Bu Haji. Yang pasti kita akan kembali kepada Allah. Kan gitu. Ini kalau kita hidup di dunia, ini bukan rumah kita. Ini bukan negeri kita. Dunia ini ibarat shelter atau stasiun. Kita tujuannya mau kemana? Mau ke Tasik Pak Ustadz? Lewat mana? Stasiun rambutan dulu. Ya. Ke stasiun rambutan dulu. Nanti baru naik Budiman. Misalnya gitu. Tapi kampung kita bukan di rambutan, di Tasik. Kan gitu ya. Jadi dunia ini ibarat stasiun untuk nunggu sementara sampai nanti kita menuju kampung kita yang sebenarnya. Mana tuh? Akhirat. Ya. Li ajli waqtir ruju'i ilallah, karena waktu kembali kepada Allah kita perlu ada persiapan. Pulang kampung, hayang ke mana? Ke kampung, ke lembur. Mau ke Sumedang ke kampungnya, misal mau ke Lampung ke, kan gitu. Ya, orang Lampung. Atau mau ke Sumedang, atau mau ke Tasik. Itu juga orang kampung, orang Lampung. Mau kemana? Abung ting. Nggak mungkin kita nggak bawa bekal. Pulang kampung, minimal buat oleh-oleh orang tua, buat oleh-oleh mertua, buat oleh-oleh sanak saudara. Jadi ini kitab adalah bekal kita dalam rangka nanti kita pulang kampung, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin setiap kita bahas dari yang kemarin kita sudah bahas itu diamalkan. Diamalkan. Tentunya pengamalannya semampu kita.
mungkin tak mampu kita. Fa inna minha ay al-munabbahati ma yakunu masnai ay zauzaini. Fa inna minha, maka sesungguhnya darinya, dari kitab ini nih ya, dari kitab yang kita kaji ya, ada peringatan-peringatan sesuatu yang dua-dua, mau'izatun yang isinya dua-dua ya, ai zauzaini berpasangan dua-dua. Jadi nanti kalau kita ada umur panjang, kasih sehat jasmani dan rohani, kita akan masuk ke dalam Ibu Haji. Setiap makalah itu ada yang namanya dua-dua. Contoh di sini yang namanya dua-dua adalah perkaranya dua. Contoh nih ya, saya mau ambil daripada khoslatani lasai'a abdulu minha, dua perkara yang tidak ada lebih utama daripada dua perkara tersebut. Al-imanu billah wa naf'ul lil muslimin. Iman kepada Allah dan manfaat kepada orang Islam. Suatu perkara dalam satu makalah. Perkara yang kedua dalam satu makalah tersebut, wa khoslatani lasai'a akhbasu. Dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk minha daripada dua perkara tersebut. Asyirku billah, yang pertama musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah, wa durru lil muslimin, dan mendatangkan kemudorotan bagi orang Islam. Dua-dua ya, dua-dua ini contoh. Kemudian wa minha mayyakunu sulasai, dan dari makalah ini juga ada yang tadi yang nanti tiga pembahasannya tiga ya. Ila tamamil asyarah, sampai sempurna nanti 10 pembahasan, 10 perkara. Jadi beginilah di dalam kitab daripada Nasul Ibad, beginilah gaya daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tapi intinya adalah kembali kepada pokok permasalahan. Ini adalah peringatan, nasihat yang baik dalam rangka nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asara, dan jumlah makalah di dalam kitab ini, ada 214 makalah. Nanti sampai Ramadan gak tentu kelar kita bahas ya. Cuma nih gini nih Bu Ustadz, Bu Ustazah, Bu Haji, kalau saya selama di pondok, justru kalau kita ngaji itu makin getol dibandingkan dengan hari-hari yang bukan Ramadan. Ini kita santri-santri udah saling menginformasikan. Di Tebu Ireng bahas kitab apa? Kitab Ihya. Santri dari pondok saya di Cirebon yang belum belajar kitab Ihya ngacir ke sono ke Leboyo ikut ngaji. Terus di Babakan bahas apa? Di Babakan bahas tafsir Munir. Itu dari mana-mana datang santri-santri. Jadi kalau di pondok nih ya Mbak ya, Ramadan itu bukannya malah makin kendor ngaji. Saya ngaji sampai jam 2 malam dari pagi. Sampai jam 2 malam buka kitab. Istilahnya kalau santri mungkin beda di kita ya. Kalau kita kan banyak keperluan. Saya nggak tahu nih. Tadi sih ini di perkumpulan grup keluarga saya pengen ngadaan roahan, biasa menghadapi Ramadan. Emang sebentar lagi Ramadan ya? Sebentar lagi Ustadz, kita mengadakan roahan. Wah, saya pengen ngomong di ibu-ibu gimana kalau seandainya sambil nunggu asar ngaji terus gitu. Ngaji terus selama bulan Ramadan, selama bulan puasa. Karena apa? Karena
itulah sebetulnya saat yang paling lenggang kita mengaji sampai akhir kita mau pulang kampung. Kalau yang punya kampung, kalau nyaji pulang kampung nggak? Di mana? Di RW T 10 kampungnya. Ya, baik. Jadi jumlah makalah yang akan kita nanti bahas sebanyak 214 makalah. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una. Akhbar yaitu hadis sebanyak 45 hadis yang akan kita bahas. 45 hadis. Wal bawaki asarun, dan sisanya adalah hadis asar. Jadi kalau hadis asar itu adalah perkataan para sahabat, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Ada juga asar perkataan para tabi'in. Ya, tapi alim ulama, para tabi'in masuk ke dalamnya. Dirasa oleh Syekh Nawawi Banten ini bagus, maka dimasukkan ke dalam kitab ini. Jadi jumlah makalahnya hadis Rasul dan asar berjumlah 214 makalah. Wa anal an uridu tabaruk, dan sekarang kata pengarang kitab, saya berkeinginan mencari keberkahan. Kita juga begitu Bu Haji. Ya Bu ya, kita ngaji cari keberkahan. Keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Syekh Nawawi ngajarin kita. Ya. Wa anal an, dan saya sekarang uridu tabaruk, berkeinginan mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Niatin tuh gitu. Kita ngaji nyari berkah, bukan nyari berkat. Kalau Betawi itu nyari berkat itu biasanya kantong kresek isinya makanan. Ya kita nyari berkah. Ya. Bi'ityani hadisaini syarifaini jalilain. Beliau mengemukakan, ya, akan mengemukakan yang pertama kali dibahas adalah 2 hadis syarifain, 2 hadis yang mulia, jalilain, 2 hadis yang agung. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama, maka hadis yang pertama, ajazani bihi alamatu Syekhu Muhammadul Khatibus Syami sumal badaniyul hambaliyu wa huwa ibnu Utsman ibni Abbas ibni Utsman an masyayikhi mutasilan ila Abi Jaril Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarihu an rabbihi azza wa jalla. Memang hadis itu harus bersambung, dan kebetulan Syekh Nawawi Al-Banten hadis itu diturunkan kepada beliau sudah mendapatkan ijazah. Kita perlu cari guru yang kayak begini, jadi sanadnya bersambung. Dari Kiai Anu mentok sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajazani bihil al-alamatu Syekh, telah mengijazahkan kepadaku. Ya. Al-alamah Syekh Muhammad Al-Khatib. Syekh Muhammad Al-Khatib orang negeri Syam. Sumal madaniyu, kemudian dia tinggal di Madinah. Al-Hambaliyu, mazhabnya Hambali. Kalau kita mah mazhab sok-sok we dari mana aja juga. Dari Syafi'i mangga, dari Hambali mangga, dari Maliki mangga, Hanafi silakan nggak apa-apa. Ya. Jadi kita ini harus belajar, wawasan kita harus luas. Luas. Perbedaan antara imam wajar itu mah. Kan gitu ya Bu Haji ya. Perbedaan antara imam yang satu dengan imam yang lain wajar, jangan sampai dipertengkarkan.
Padahal mereka murid bemurid. Imam Malik belajar dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i. Ini guru bermurid nggak pernah sama dalam pemikiran. Pendapatnya selalu berbeda-beda. Nggak apa-apa. Itulah kita jadikan wawasan kita di dalam diri kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda di tempat yang lain, katakan saya memang belajar di sini pakai Syafi'i, katakan ketemu keluarga saudara di Majalengka pakai Hambali. Jadi kita, itu Hambali, nggak perlu bertengkar, nggak perlu berantem, nggak perlu adu otot, berdebat yang akhirnya berantakan semua hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Kan gitu ya. Imam Syafi'i pakai kunut, giliran Imam Hambali nggak pakai kunut. Sok nggak pakai kunut mah, itu makan keyakinan masing-masing. Lerasnya gitu. Jadi perbedaan itu jangan diangkat-angkat yang akhirnya menimbulkan permusuhan dan pertengkaran. Masa orang Islam bertengkar, yang girang siapa? Yang girang orang, mohon maaf, orang kafir, orang Kristen. Rasa sia eta Islam tuh bertengkar yang girang orang kafir. Betul nggak? Nah, kita jaga persatuan dan kesatuan. Hormati perbedaan pendapat, perbedaan pandang, saling menghormati satu sama lain selama dia berpegang pada Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ibnu Utsman ibni Abbas ibni Utsman. Nah, syekh yang memberikan ijazah kepada Syekh Nawawi adalah bernama Ibnu Utsman. Anaknya Utsman, anaknya Abbas, anaknya Utsman. An masyayikhi, dari guru-gurunya. Dari guru-gurunya dia mutassilan ila Abi Dzaril Ghifari, yang bersambung kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada Abu Dzar. Abu Dzar itu siapa? Sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi yang kalau tidak salah Abu Dzar ini adalah yang dijamin oleh Kanjeng Nabi salah seorang dari 10 sahabat Kanjeng Nabi yang masuk surga. Abu Dzar nyambung jadi sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi, pada apa-apa yang dia telah meriwayatkannya, an rabbihi azza wa jalla, dari Tuhannya azza wa jalla. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Dari Allah sih langsung. Hadis qudsi. Apa katanya? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita nih ya haji, kita ini kan hambanya Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Ala nafsi, pada diriku sendiri, kata Allah. Ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka dan aku menjadikannya di antara kalian perkara yang diharamkan. Fala tazallamu, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara satu sama lain. Kita nih enggak boleh saling menjalimi satu sama lain, baik berupa fisik maupun non fisik. Menzalimi satu sama lain itu enggak boleh. Jangankan orang yang benar, orang yang salah saja kita zalimi itu enggak boleh. Katakan ada orang yang salah, kita ngegebugan aja, kan biasa begitu Bu Haji. Ngegebugin aja begitu, disangka maling, padahal
Bukan, itu zalim itu. Menzalimi seseorang dengan fisik atau menzalimi seseorang dengan kata-kata, mencaci maki misal, itu kan zalim. Perkara yang menyakitkan orang lain itu adalah tindak kezaliman. Menyakiti fisik itu juga tindak kezaliman. Menyakiti dengan kata-kata juga tindak kezaliman. Fitnah orang lain itu kezaliman namanya. Kan nyakitin orang. Ustadz Rusli itu tukang bohong. Katanya begitu. Ngomong aja ngaji bisa segala macam. Padahal kita tidak melakukan kebohongan. Itu kan fitnah. Itu nyakitin hati kita. Sakit nggak hati kita di fitnah? Sakit. Itu juga tindak kezaliman. Walaupun bukan dalam fisik. Digibah, diomongin kemana-mana, ya, sampai ke kita misalnya, Ustaz, ente diomongin tuh di bawah tangga, nah Bu Haji, Haji, kan gitu, digibah, itu juga tindak kezaliman karena gibah itu perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita oleh Allah melalui hadis ini fala tazallamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Enggak boleh. Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maka sudah selayaknya kita sebagai hamba tidak boleh saling menzalimi satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum dollun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dollun, tiap-tiap kalian itu adalah sesat. Tiap-tiap kalian adalah tersesat. Ila man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Asalnya kita ini sesat nih, Nyaji. Kita ini sesat. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana caranya Allah memberikan petunjuk kepada kita? Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sok mangga buka deh tuh, ya. Nanti itu Al-Baqarah ayat 38. Ini bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam sebetulnya. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya. Adam turun ke dunia, diusir dari surga. Kenapa diusir dari surga? Gara-gara makan buah, ya kan? Wala taqraba hadhihi sajarah. Hei Adam, hei Hawa, janganlah kalian makan buah ini. Kata Allah, kalau kalian berdua makan buah ini, maka kalian termasuk orang yang zalim. Digelincirin sama setan. Si Adam dan Hawa makan buah. Ihbitu minha jami'a. Qulna ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian. Adam turun ke bumi, Hawa turun ke bumi. Ya. Aja bengong aja. Iblis turun ke bumi, ular juga sebagai oknum turun ke bumi, turun semua. Ihbitu minha jami'a. Turun dari surga, turun semua. Kita ini nyaji di sini gara-gara Adam sih lagian menentang perintah Allah. Coba kalau kita masih di surga, enak nyaji. Umur kita sebaya, nggak ada yang tua, nggak ada yang keriput. Canda ya nyaji. Ihbitu minha jami'a.
Fa inna ya'tiyannakum minni, maka sesungguhnya fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika datang kepada kalian dari aku huda, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum. Apa itu petunjuk yang Allah berikan? Tiba-tiba ngasih ilham kepada kita. Emangnya kita nabi? Kan begitu. Tiba-tiba Allah kasih wahyu ke kita. Rusli, nih petunjuk. Saha sia teh. Kamu teh bukan nabi. Orang biasa. Petunjuk yang Allah turunkan kepada kita adalah dilungsurkannya para kitab dan para nabi. Ada berapa nabi kira-kira? Yang terkenal ada 25. Nabi mah banyak sebetulnya. Khatamul anbiya wal mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diturunkannya nabi dan rasul dan diturunkannya kitab-kitab karena rasa cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Allah berharap kita balik nanti ke akhirat, berjumpa dengan Allah, masuk ke dalam kampung kita yang abadi. Kampung kita yang abadi. Jangan sampai kita nanti pulang ke akhirat masuk ke neraka jahanam. Nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau. Tapi memang dalam rangka kita meraih surganya Allah, begitu banyak hambatan yang sangat luar biasa. Ya, kembali lagi. Jadi petunjuk, maka Allah turunkan kitab dan Allah turunkan Rasul, kan gitu. Selama kita megang kitab Quran dan selama kita mengikuti Rasul Kanjeng Nabi Muhammad, la khaufun alaihim walahum, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut bagi orang-orang yang mengikuti Quran. Tidak ada rasa takut bagi orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Nanti di akhirat dia enggak bersedih hati. Kenapa dia enggak bersedih hati? Karena tempatnya di surga. Insyaallah ya. Nanti kita ketemu orang tua kita di surga. Doain tuh orang tua. Kita doain Bu Haji, orang tua kita doain. Kemarin kita udah bicara urusannya orang tua kita belum selesai nih. Ya Pok ya. Urusannya orang tua kita belum selesai. Fa innama tuwafauna ujurakum yaumal kiamat. Maka akan disempurnakan ganjaran kalian engke di hari kiamat. Iraha hari kiamatnya dongkap nyaho. Kapan hari kiamat datang enggak ada yang tahu. Kadang-kadang nih Nya Aji saya suka nangis. Kadang-kadang nih Po Eha, saya suka nangis di rumah. Tuh kalau kamar saya tuh di atas nih Po Nyai. Anak-anak memaknya di bawah. Saya di atas sendiri nangis. Ya Allah, kapan saya ketemu emak saya lagi ya Allah? Kapan saya ketemu bapak lagi ya Allah, bapak saya? Keingetan sampai nangis. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tuh kiamat datang kapan. Mungkin 1000 tahun lagi, mungkin 10.000 tahun lagi, mungkin 100.000 tahun lagi, mungkin 1 miliar tahun lagi. Mungkin kita udah mati, kiamat ge can dongkap. Kalau kita mati juga belum tentu kiamat datang. Ya Allah, begitu lama rasa rindu ini tertanam. Rasa ingin memeluk bapak, rasa ingin memeluk emak. Lama ya Allah. Kita hanya minta Allahumma gfir lana. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Dan juga ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, pertemukanlah kami ya Allah, bapak kami, emak kami, orang yang kami cintai, nenek kakek kami, pertemukanlah ya Allah nanti di surga. Doain. Karena apa? Kita masih bargain dengan orang tua kita. Urusannya belum selesai. Bisa jadi yang tadinya orang tua kita mestinya diponis
kena azab akhirat, asbab doa kita, maka Allah cabut vonis tersebut, Allah beri kenikmatan akhirat, masuk ke dalam surga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni at'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, tiap-tiap kalian, ja'iun, adalah orang yang lapar. Tiap-tiap kalian adalah lapar, ilaman at'amtu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya, kata Allah. Fastad'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Mintalah rizki kepadaku, jangan kepada yang lain. Kita minta rizki kepada Allah. Laki, suami kerja, doain, ya Allah berikanlah rizki kepada suami saya, ya Allah. Kita usaha, mau dagang ke, usaha kita mau jadi guru ke, ya, atau mau apa saja, minta kepada Allah rizki, bukan kepada yang lain. Sekali-kali kita minta kepada yang lain, maka iman kita akan goyang. Nggak boleh kita minta kepada orang lain. Sabab musabab pasti ada. Dagang, kan ada untung. Rezeki kita mungkin di dagang, kan begitu. Yang guru, sabab musababnya jadi guru, mungkin rezekinya ada di guru. Kayak saya nih yang tukang mandiin mayat. Lah, ya ilok masa habis mandiin mayat kagak dikasih ya. Besarnya mah kita nggak tahu. Eta mah rezeki. Itu mah rezeki. Tapi jangan sampai kita doain, ya Allah, sebentar lagi besok siapa yang meninggal, ya Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kembali lagi kepada pokok masalah, mintalah rezeki kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah, minta makan kepada Allah. Orang tua ngasih makan mah cuma sabab musabab, tapi hakikatnya Allah yang kasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, tiap-tiap kalian telanjang. Ini maaf, emang begini teksnya. Teksnya memang begini. Ya, jangan nanti di terus dipikirin, Ustadz ngomongin jorok. Ya, emang teksnya begini mau diapain? Kan begitu ya? Kullukum arin, tiap-tiap kalian telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mohonlah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Minta, intinya minta hanya kepada Allah. Mau makanan ke, mau rezeki ke, mau anak